Hai, oke, Dewi di sini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dewi Saida Rahma. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan atau mereview buku yang berjudul Homo Deus. Buku Homo Deus ini adalah buku lanjutan dari buku Sapiens yang ditulis oleh Profesor antar Israel yakni Yuval Noah Harari. Buku ini dirilis tahun 2002 yang terdiri dari 500 halaman dan termasuk kategori buku bestseller. Saat ini, beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Ibrani Yerusalem. Dan beliau ini adalah ahli sejarah yang mendalami tentang sejarah umat manusia. Di dalam buku tersebut terdapat 3 bagian besar atau bisa dibilang 3 poin penting di dalam isi buku tersebut. Oke, kita mulai saja ke pembahasannya. Buku ini menceritakan tentang masa depan umat manusia pada abad ke-21. Jika dahulu kita sibuk berpikir bagaimana cara bertahan hidup, kini kita mencari cara untuk memberikan kehidupan yang awalnya tidak hidup menjadi hidup. Buku ini menceritakan dan berisi tentang cerita yang sangat unik dan menarik. Yuval memberikan fakta bahwa saat ini orang yang meninggal karena kebanyakan makan lebih besar daripada orang yang kelaparan. Jumlah orang yang meninggal karena bunuh diri lebih banyak daripada dibunuh oleh tentara, teroris, penjahat, atau gabungan dari orang ketiganya. Jumlah orang yang meninggal karena usia tua lebih banyak daripada penyakit menular. Ini adalah fase berikutnya dari evolusi dan buku ini akan memberikan sebuah gambaran tentang mimpi indah dan mimpi buruk. Di abad ke-21 tentunya. Oke, pertama-tama kita artikan saja apa yang dimaksud Homo Deus. Homo Deus yakni menunjukkan kemana kita pergi, dan sapiens yakni menunjukkan dari mana asal manusia. Yuval Noah Harari membahas tentang awal mula Homo sapiens hingga ke masa depan umat manusia berupaya untuk menentukan keabadian dan mengubah manusia menjadi dewa. Homo Deus membahas prediksi masa depan manusia, menunjukkan visi masa depan manusia yang akan tergantikan oleh mesin atas dasar kebebasan dan individualisme. Dari tebalnya buku ini, saya akan merangkum menjadi 3 poin penting, tentunya menarik dari dalam buku ini. Yang pertama yakni realita dunia saat ini. Selama 100 tahun ke belakang, kematian disebabkan oleh kelaparan, perang, dan penyakit menular semakin menurun. Sebagaimana perbandingan saat Spanisme wabah mewabah pada tahun 1918, tingkat kematian yang mencapai sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Dan coronavirus sekarang tingkat kematiannya sekitar 15.000 lebih orang di seluruh dunia. Ini menandakan dalam kurang waktu 100 tahun kemajuan teknologi medis semakin membaik. Contoh lain, kita berbicara soal perang. Dari zaman batu, manusia telah berperang untuk merebutkan suatu wilayah. Tetapi semakin modern, peradaban kematian akibat perang semakin menurun, walaupun senjata yang diciptakan semakin canggih. Di era agrikultur, perang mengakibatkan 15% dari total kematian yang ada. Tetapi pada era abad ke-20, kekerasan mengakibatkan 5% total kematian. Bahkan di tahun 2012, 620.000 orang meninggal karena kekerasan. Akan tetapi 1,5 juta orang meninggal karena diabetes. Menariknya, di era sekarang gula lebih berbahaya daripada senjata api. Hubungannya yakni antara manusia dan hewan.
Hewan juga banyak berubah. Yuval mengibaratkan manusia sekarang sudah setingkat dewa karena mereka bisa memilih hewan mana yang hidup dan hewan mana yang meninggal. Manusia bisa memilih hewan mana yang dipelihara dan hewan mana yang dibiarkan hidup di alam bebas. Ada 200.000 serigala yang masih hidup di alam liar, tetapi lebih dari 400 juta anjing dijadikan hewan peliharaan. Ada 40.000 singa di alam liar. Lebih dari 600 juta kucing dijadikan hewan peliharaan. Fakta yang dikemukakan oleh Yuval mengingatkan kita kembali tentang hewan. Oke, kita lanjut yang kedua, yakni teknologi meningkatkan hidup manusia. Harga untuk meningkatkan kapasitas kebutuhan manusia akankah sangat mahal, hanya tersedia bagi segelintiran manusia saja. Selain itu, jumlah pekerjaan yang tersedia akan cepat berkurang karena akan digantikan dengan teknologi yang lebih efisien dan efektif. Di bidang kesehatan, manusia telah menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Contohnya, yakni menggunakan bionik engineering, genetik engineering, dan artificial intelligence. Dalam bidang biotik engineering, kita bisa menggunakan organ buatan yang menggantikan organ tubuh yang hilang. Contohnya, kita bisa mengganti tangan, kita bisa mengganti kaki, hingga jantung pun kita bisa menggantinya. Saat ini, dokter itu bisa melakukan operasi jarak jauh yang dinamakan telesurgery. Ini adalah salah satu contoh gambaran pengorbanan jarak jauh dari Amerika ke Tokyo. Ini mungkin terdengar seperti cerita fiksi, akan tetapi ini merupakan cerita nyata. Di masa depan, teknologi memiliki peran besar dalam membantu manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kita tidak akan pernah tahu kemajuan teknologi seperti apa yang kita miliki di akhir abad ke-21 ini. Tentu saja semua orang tak bisa menikmati teknologi ini. Bukan soal biaya yang mahal atau akses teknologi ini juga tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Jika abad ke-21 kita fokus untuk mengobati orang yang sakit, maka di abad ke-21 kita akan fokus kepada meningkatnya kesehatan. Oke, lanjut yang ketiga, algoritma dan manusia. Data akan menjadi fokus utama dunia di masa depan. Menggunakan data algoritma akan membantu manusia menjalin kehidupannya. Algoritma mengenalkan kita jauh lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Bahkan sampai saat ini, kita percaya apa yang dikatakan oleh algoritma kepada kita. Misalnya, yang terjadi kepada wearable yang memonitor detak jantung, atau contohnya seperti Google Maps atau Waze dan aplikasi lainnya. Algoritma membantu manusia untuk menghindari atau mengambil keputusan yang buruk. Lebih luasnya lagi, algoritma bisa memberikan informasi soal pasangan yang cocok, buku apa yang harus kita baca berikutnya, dan hal apa yang mungkin kita suka. Sedikit demi sedikit, kita telah memberikan kemampuan isi-isi making kepada algoritma. Kemampuan algoritma juga canggih dan bisa membentuk kecerdasan buatan yang bisa kita sebut dengan AI. AI yakni kemampuan spesifik dari pekerjaan manusia. Contohnya seperti pengembangan self-driving car yang bisa mengajak pekerjaan supir, mulai dari supir taksi hingga supir truk sekaligus. Kehebatan AI yakni bisa dimiliki oleh manusia, yakni contohnya tidak adanya emosi dalam AI, sehingga AI bisa berfokus menjalankan tugasnya. Mungkin dalam waktu dekat AI yang memiliki kemampuan sekaligus, tetapi perlahan-lahan kecerdasannya semakin bertambah dan mampu melebihi kemampuan manusia. Oke, sudah cukup pembahasan dari saya.
Akhir dari buku ini adalah menjabarkan prediksi Harari bahwa manusia sekarang ini sedang menuju kehancuran. Sebab manusialah yang akan membuat dan menjadi sumber permasalahan ini nantinya. Semua yang diuraikan pada buku ini harus dilihat sebagai kemungkinan-kemungkinan di masa depan, bukan risalah-risalah saat ini. Kita diajak berpikir dan berperilaku dengan cara yang baru. Oke, sekian. Terima kasih.